الله وبركاته.
والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لكافة العالم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنام وخير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي بتقوى الله وإياكم، وقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة وصدق رسوله الكريم ونفعنا ذلك من الشهيدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu peristiwa besar bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang tersimpan di Baitul Ma'mur pada tanggal 17 Ramadan. Para malaikat turun. Kemudian secara aturan bertahap dalam kurang lebih 3 tahun dari langit dunia dari Baitul Ma'mur diturunkanlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara secara dicicil. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa seperti ini begitu penting bagi mukmin muslim, karena kehadiran Al-Quranul Karim wabil khusus di bulan suci Ramadan yang alhamdulillah kita sekarang sedang sama-sama bersemangat untuk tilawah dan tadarus Al-Quran, karena begitu penting maknanya bagi kita semua. Sebab Al-Quranlah yang mampu menjadikan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranlah yang mampu menjadikan kita mengenal makna hidup. Al-Quranlah yang memperkenalkan kita bagaimana dan harus seperti apa kita bergerak, berbuat, berkarya, berjuang muka bumi ini. Dengan Al-Quranlah kita mengenal tujuan akhir dari perjalanan perjuangan hidup kita. Dari Al-Quranlah kita mengenal tatanan kehidupan yang holistik, totalitas, baik mencakup tatanan kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, bernegara, bermasyarakat, bahkan hubungan internasional. Maka sedemikian pentingnya Al-Quran, maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua, iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Quran
Kenapa harus dibaca? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti Al-Quran akan datang lagi di yaumil qiyamah sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Seakan-akan Quran hanyalah untuk nanti di yaumil qiyamah. Padahal Al-Quran itu yang seperti waktu disampaikan saya, bukan hanya memberi syafaat di yaumil qiyamah, tapi akan memberi syafaat bagi mereka yang membaca. Hadirin menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas kita adalah bagaimana membaca dalam makna yang seluas-luasnya, supaya Al-Quran memberi syafaat yang sesungguhnya kepada kita, bukan hanya di yaumil qiyamah, tapi juga di dunia ini. Karena justru kepentingan diturunkannya Al-Quran adalah untuk kepentingan kehidupan kita di muka bumi ini, bukan untuk dibaca nanti di yaumil akhir, bukan untuk digunakan nanti di yaumil akhir. Justru Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, kata Allah, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran diturunkan itu punya peran keduniaan, punya peran kehidupan, punya peran fungsional, yaitu sebagai hudan. Setiap ayatnya menjadi hudan, petunjuk, pembeda antara hak dan batil, antara halal dan haram, antara baik dan buruk, antara yang pantas dan tidak pantas, antara keselamatan dan kecelakaan. Itulah peran fungsional Quran. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari Al-Quran tentu bertahap. Tahapan ini bergantung kepada kita mau mendahulukan apa. Karena selama ini seakan-akan ada dua peran Al-Quran dalam kehidupan umat muslim, khususnya di sekitar kita. Satu, peran untuk ubudiyah yang ujungnya perolehan pahala. Yang kedua adalah peran fungsional yang wujudnya adalah pengamalan dari Al-Quran. Mana yang kita dahulukan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bergantung kepada kita. Di posisi mana kita sekarang? Di usia berapa kita sekarang? Bagi anak-anak TK barangkali lebih tepat mereka diajarkan Al-Quran mulai dari peranan ibadah, difasihkan dulu membacanya tanpa disibukkan oleh pemahaman tafsirnya. Karena bagi mereka itu belum taklif, belum diwajibkan mengamalkan isi Al-Quran, karena di usia-usia masih muda ataupun baru bisa melaksanakan bagian-bagian tertentu saja dari Al-Quran. Maka cara membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dengan mengedepankan bagaimana tajwidnya, tafsir Al-Quran, itu akan lebih bagus. Maka baru berikutnya pendalaman di sini. Tapi bagi kita di usia yang sudah pertengahan, apalagi di penghujung akhir kehidupan, maka akan lebih tepat kalau belajar Al-Quran dengan pendekatan fungsional, kemudian petunjuk hidup. Tapi bersamaan dengan itu, kita perkuat lagi bacaan Al-Quran dari sisi tajwidnya. Kenapa? Karena bagi kita saatnya Al-Quran menjadi petunjuk hidup.
Jangan sampai ada ucapan seperti ini. Kenapa tidak membaca isinya? Mentadabburi ajaran-ajarannya. Bah, kita jangan jauh-jauh dulu. Yang penting belajar baca teksnya dulu lah. Baru kita sudah pintar baca teksnya, kita baru mendalami tafsir. Ini prinsip yang keliru yang beredar meluas dalam umat Muslim. Dan ini yang membedakannya memang dengan orang-orang orientalis. Mereka belajar Al-Quran ingin tahu isinya. Mereka belajar Al-Quran sebagai objek studi, menelaah tentang bagaimana ajaran Al-Quran. Maka mereka mulai belajarnya bukan dari teks bahasa Arab, tapi dari tafsir. Mereka cenderung membaca tafsir Al-Quran sampai mendalam, sampai paham, sampai ditelaah ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, ditelaah sampai melalui penelitian empiris dan mendalam, sekalipun tidak pernah berniat untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Itulah orientalis. Tapi alhamdulillah, dengan mereka membaca tafsir Al-Quran dalam bahasa mereka, bahasa Inggris, bahasa Jerman, mereka akhirnya menemukan jalan kebenaran. Akhirnya dia menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, sehingga mereka berikrar syahadat mu'alaf sekalipun baca Al-Quran dan fasih. Baru sesudah itu Al-Quran dibaca teks. Kenapa semangat orientalis, semangat para mu'alaf dari barat lebih mengedepankan isinya? Karena mereka haus terhadap rohani. Mereka ingin petunjuk kehidupan yang sesungguhnya. Maka yang mereka kejar adalah isi dari Al-Quran. Yang kedua juga tradisi mereka membaca Al-Quran mulai dari tafsirnya, karena didahului oleh tradisi agama yang mereka anut sebelumnya. Kitab-kitab yang mereka anut sebelumnya yang hadir dalam kehidupannya adalah kitab-kitab dalam bahasa ibunya, dalam bahasa mereka, dalam bahasa bangsanya, sehingga mereka lebih mengenal terjemahan dalam bahasa bangsanya daripada original teks. Karena mereka sudah terbiasa dengan tafsir Al-Quran, dan itu dibawa oleh penjajah barat. Kitab sucinya itu dengan agamanya itu ke Indonesia, dan di Indonesia pun diperkenalkan isi kitab sucinya itu dalam bahasa Indonesia, sehingga mereka lebih kenal bahasa Indonesia di kitab sucinya daripada mengenal bahasa originalitasnya. Berbeda dengan umat Muslim kita lebih mengenal isi teksnya, bacaan teksnya. Al-Quran ini lebih kita kenal, sementara kita asing kepada isinya. Karena memang mungkin dulu pola pembelajaran Al-Quran di Indonesia lebih diawalkan dengan tujuan ubudiyah. Ketika ditanya kenapa kalian menghafalkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, jawabannya ramai di mana-mana untuk memperoleh pahala. Saya coba di Malaysia ketika berceramah, tuan-tuan, sudah berapa kali tuan-tuan khatam Al-Quran di bulan Ramadan sekarang ini? Mereka jawab, alhamdulillah Ustaz, saya sudah khatam 2 kali. Pak Cik sudah khatam 3 kali. Makcik berapa? Alhamdulillah Ustaz, saya sudah khatam 2 kali, 3 kali. Nah sekarang Ustaz nak tanya pada makcik, pakcik pada tuan-tuan puan, sudah berapa kali khatam tafsir Al-Quran? Sudah berapa kali khatam terjemah Al-Quran? Jawabannya serentak, belum pernah Ustaz. Kenapa ini Ustaz sampaikan, saya sampaikan, khatib sampaikan? Karena Rasulullah SAW nanti akan mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
surat Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini keluhan Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah meninggalkan Al-Qur'an ini. Kaumku telah meninggalkan Al-Qur'an ini. Kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang dijauhi. Bukankah mereka membaca Al-Quran terus, khatam Al-Quran berbulan-bulan, sampai fasih dimusabaqahkan menjadi qari internasional? Tapi kenapa umatmu meninggalkan Al-Quran? Inilah keluhan Rasulullah. Saya tidak tahu kenapa ini terjadi. Apakah ini berlaku untuk kita sebagai kaum beliau? Saya yakin mudah-mudahan keluhan ini bukan menimpa diri kita, bukan kita umat yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW, karena kita ingin memang membaca Al-Quran untuk tujuan ibadah, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, dia akan memperoleh 10 pahala kebaikan. La aqulu alif lam mim harfan. Al-alif harfun, lam wal lam harfun, wal mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya ketika kita membaca alif lam mim, sudah mendapatkan 3 huruf kali 10, sudah 30 pahala. Bayangkan kalau satu Ramadan ini satu Al-Quran, jutaan huruf dikalikan 10, juta-juta pahala kita. Namun persoalannya, apakah kita masuk ke dalam yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW, di mana banyak umat yang meninggalkan Al-Quran? Bahkan ada lagi peringatan Rasulullah SAW, Rubba qari'in wal-Qur'anu yal'anu. Banyak membaca Al-Quran, tapi Al-Quran mengutuk mereka. Peringatan-peringatan ini kadang-kadang membuat diri kita terenyuh. Apakah kita termasuk yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW? Karena kita sudah merasa puas kalau sudah khatam Al-Quran dalam bentuk bacaan teks-teksnya, tapi ketika masuk ke dalam kajian studi isi Al-Quran, masing-masing angkat tangan, masing-masing tidak suka, masing-masing jauh, masing-masing tidak mau. Kenapa? Takut tidak diberi pahala. Itulah yang pernah saya tanya. Kenapa sampai usia ini belum sempat kita menghatamkan terjemah Al-Quran? Jawabannya karena takut salah. Tapi kenapa ketika kita membaca Al-Quran teksnya tidak takut salah? Sementara ada alasan kalau membaca terjemahnya takut salah, padahal terjemahnya dalam bahasa Indonesia, sementara Al-Qurannya dalam bahasa Arab. Tidak ada jawaban. Kenapa menghatamkan Al-Quran takut salah? Tidak. Tapi kita disuruh memahami terjemah Al-Quran, tafsir Al-Quran, mengatakan takut salah. Jawaban yang kedua, kenapa tidak mau mentadaburi isi Al-Quran, terjemah tafsir yang sudah dijamin insya Allah benar, karena tafsirnya juga sudah ditafsir oleh para ulama-ulama Quran kita. Jawabannya karena tidak ada pahala. Saya membaca tafsir, mana pahala? Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Siapa yang salah? Apakah ustaznya tidak pernah menyampaikan hadis yang lain? Hanya hadis itu saja? Ternyata ada hadis yang lain.
Sukanya Barang siapa yang memilih Al-Quran, menjelaskan isi kandungan Al-Quran, memahami tadabbur Al-Quran, maka pahalanya satu huruf bukan lagi 10 tapi 1 huruf. Tapi hadis ini kurang populer, sehingga kita tahu kalau kita baca Al-Quran satu teks, kemudian kita tadabburi tafsirnya, pahalanya lebih besar daripada sekedar kita hatam teksnya. Maka pantaslah kalau Al-Quran mengatakan begitu. Kedua, Rasulullah SAW begitu karena banyak umat Islam yang sudah menghatamkan Al-Quran, tetapi ketika disodorkan isinya mereka lari. Ketika dihadapkan kepada Al-Quran yang mereka lari. Mereka tidak pernah mau oleh Al-Quran. Mereka tidak mau dipimpin oleh Al-Quran. Mereka hanya mau membaca teksnya, sementara kalau kehidupannya mahjur jauh dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Ketika dihadapkan kepada isinya, dijelaskan begini malah membenci kepada ustaznya yang menjelaskan tentang keharaman perbuatan-perbuatan mereka. Diperingatkan bahwa perilaku ini tidak boleh, ini jangan Al-Quran. Oh, dia radikal. Kenapa? Karena tidak pernah mengenal Al-Quran. Sebab sudah merasa hadirnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang salah dalam kita belajar? Maka Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita sebuah hadis Rasulullah SAW. Kata beliau, kalau mau belajar Al-Quran secara benar, ikutilah cara para sahabat yang belajar Al-Quran. Salah seorang tabi'in melaporkan bagaimana beliau mengetahui para sahabat belajar Al-Quran. Para sahabat menceritakan bagaimana mereka belajar Al-Quran kepada murid-muridnya kepada tabi'in. Salah seorang tabi'in bernama Abdurrahman As-Salam beliau menggambarkan, kata beliau, haddatsana alladziina kanu yuqribuna Al-Quran, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami, yang mengajarkan Al-Quran kepada kami. Mereka itu maksudnya adalah para sahabat. Kauman yang hafal seperti sahabat semakin dapat bagaimana belajar Al-Quran kepada Rasul. Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud belajar Al-Quran kepada Rasul. Mereka bersahabat menceritakan kepada saudara bahwa mereka itu bersahabat ini coba mereka belajar tidak sekaligus satu masalah. Mereka belajar ayatin 10 ayat dulu. Nggak ada dulu di sini benar. Tidak langsung diterjemahkan ayat berikutnya. Nah sekarang dikit segini melewati 10 ayat itu. Nah sekarang sampai beliau belajar makna kandungan dari ayat yang 10. Mempelajari itu isinya, memahami minal ilmi, bagaimana maksud dari ayat-ayat itu. Kemudian wal amali, mempelajari bagaimana mengerjakan setiap ayat-ayat itu. Mereka tidak mau melebihi dari 10 ayat. Sebelum mereka itu memahami, mempelajari cara mengamalkannya dan terus diamalkan oleh para sahabat. 10 ayat saja dipahami secara mendalam, dihafal, ditadabburi, diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan yang kita kepada Rasulullah? Ayat ini bagaimana? Amalan saya pada Rasulullah. Ayat ini bagaimana amalan saya pada Rasulullah? Sesudah diberitahukan oleh Rasulullah bagaimana cara mengamalkannya, mereka mengamalkannya dengan penuh serius sebelum sesudah
10 ayat selesai, baru mereka minta lagi 10 ayat berikutnya, dan begitu seterusnya sampai selesai seluruh Al-Quran. Maka dengan cara itulah para sahabat menjadikan Al-Quran menjadi bagian dari hidupnya. Al-Quran adalah dirinya, Al-Quran adalah langkah-langkahnya, Al-Quran adalah pedoman tatanan kehidupan. Maka pantaslah bahwa para sahabat adalah Al-Quran. Mereka telah mencerahkan dunia ini, memberikan gambaran pencerahan bagaimana hidup dan kehidupan, agar manusia semua berorientasi hidupnya dalam pemahaman Al-Quranul Karim, sehingga mereka menjadi manusia-manusia, menjadi bangsa-bangsa yang luar biasa, bangsa-bangsa yang berperadaban tinggi, yang melebihi bangsa-bangsa lain. Kuntum khairu ummah, kalian menjadi umat terbaik. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menjadi generasi terbaik karena membawa Al-Quran. Al-Quran yang diserukan kepada semua orang, kemudian diamalkan. Larangan-larangan yang diingatkan kepada semua orang. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran, tanhauna 'anil munkar, kemungkaran-kemungkaran dicegah oleh mereka. Pengamalannya terus digalakkan, dicegah dari segala kemungkaran-kemungkaran berdasarkan perintah-perintah dalam Al-Quran, berdasarkan larangan-larangan. Maka Al-Quran menjadi kehidupan, Al-Quran menjadi basis peradaban, sehingga Islam yang sedemikian sangat berkembang sampai di seluruh dunia di zaman generasi awal menjadi terqurankan. Seluruh dunia, 20/3 dunia berada dalam genggaman umat Islam yang berdasarkan pada kehidupan Quran. Inilah barangkali bagaimana sekarang baik kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini. Mari kita mengintrospeksi, berpuasalah ini. Sudahkah kita belajar Al-Quran seperti para sahabat? Ataukah kita sudah merasa cukup hanya dengan mengenal teks Al-Quran, tidak mau lebih dari itu, karena cukuplah Al-Quran hanya sebagai bacaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan hidup bagi kita, memberikan kesemangatan hidup bagi kita untuk terus mengkaji Al-Quran, bukan sekedar teksnya, tapi sampai kedalamannya, agar kita mampu menjadikan Al-Quran dan insya Allah Al-Quran jadikan petunjuk hidup kita, kita akan selamat dunia dan sampai surga. Amin ya Allah. Amin. Wallahu a'lam. Bertikir hakim untuk kepada ini wa minkum tidak terhina wassalamu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa baraka ala rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin akhirnya berlahmat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan siang kita, qiyam kita, ya Allah Al-Quran, sujud kita, sedekah kita, bulan suci Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan umur kita untuk bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan sampai akhir bulan dalam keadaan fitrah, suci, bersih sesudah Allah dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yaghfir ni'amahu wa yughfir mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha as-salawat li jami'il
شكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قادر الحاجات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتحميدنا وتهليلنا وتمجيدنا وتسبيحنا وكل عبادتنا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل معنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ببركة السماء ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم عليه السلام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Komunikasi secara dimaafkan Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
سمع الله لمن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله يا الله 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 الله
السلام